Shalom semua, perkenalkan saya Norma. Saya adalah istri dari almarhum Adi Manalu. Saat ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan yang saya alami sepanjang tahun ini. Di awal pandemi tahun ini, tepatnya pada tanggal 29 Maret 2020, secara tiba-tiba dan mendadak suami saya dipanggil Tuhan karena gagal jantung dan gagal nafas. Kejadian ini merupakan pukulan yang berat untuk saya, terutama untuk anak-anak saya. Mereka tidak bisa melihat saat-saat terakhir papanya. Di awal-awal kepergian suami saya, banyak hal yang terjadi atas saya dan anak-anak saya. Salah satunya, kami sempat beberapa bulan diasingkan, dikucilkan oleh tetangga sekitar. Karena ada berita-berita yang mungkin tidak benar mengenai penyebab kepergian suami saya. Selama beberapa bulan itu tidak ada tetangga kiri ataupun kanan yang mau bertegur sapa, bahkan menegur kami. Bahkan gak ada keluarga besar yang bisa menemani kami di masa-masa sulit itu. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan keluarga besar saya untuk datang dari Medan ke Jakarta. Tapi saya bersyukur di saat-saat yang sangat sulit yang saya alami, saya dan anak-anak, ada komunitas dan keluarga di dalam Kristus yang senantiasa mereka setia menolong, mendoakan kami, memberikan kami kata-kata kekuatan, penghiburan. Bahkan mereka secara bergantian mengirimkan kami makanan, buah, vitamin, dan lain-lain. Saya bersyukur, sangat bersyukur bahwa saya ada dan bertumbuh di dalam komunitas. Mereka benar-benar menemani kami di saat-saat kami menjalani masa-masa yang sulit itu. Selain itu juga Tuhan mengizinkan goncangan ekonomi saya alami setelah kepergian suami saya. Ada pinjaman di bank yang diambil suami saya untuk modal usaha. Lalu juga ada biaya uang sekolah anak saya masuk SD, anak nomor 2. Lalu juga ada cicilan perpanjang toko kami dan rumah yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Secara manusia, sangat mustahil bagi saya seorang diri untuk bisa melunasi semua biaya tersebut. Tapi semakin saya bergaul intim dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam doa puasa saya melihat pertolongan Tuhan dan saya mengalami sendiri bagaimana tangan Tuhan yang ajaib itu menolong saya tepat pada waktunya. Saya bisa melunasi semua biaya sampai lunas. Semakin saya intim dengan Tuhan, Tuhan makin membukakan setiap hal-hal yang baru terhadap saya. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami pencobaan, mengalami kesesakan dan mengalami pergumulan yang berat adalah orang-orang yang memiliki peluang yang besar untuk mengalami janji Tuhan, untuk mengalami mujizat, terobosan, dan pengalaman iman yang dahsyat bersama Tuhan. Kekuatan yang ada di dalam diri saya saat ini adalah kekuatan yang dari Tuhan. Bersama komunitas yang ada di dalam Kristus, saya senantiasa bertumbuh selama beberapa bulan ini di dalam doa, komsel yang dilakukan secara online. Kami tetap setia bersekutu. Saya tahu perjalanan saya masih panjang, tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan saya kekuatan. Warisan iman yang ditinggalkan oleh suami saya adalah harta kami yang kami pelihara sampai kapanpun. Janji firman Tuhan di dalam Mazmur 68 ayat 6,
bahwa Dialah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Janji firman itu juga yang memelihara saya dan anak-anak saya selama beberapa bulan ini. Saya bersyukur bahwa sampai detik ini juga saya masih bersekutu di dalam Tuhan, di dalam doa, di dalam firman. Bersama kedua orang anak saya, kami selalu melakukan mesbah keluarga setiap malam. Juga kami terus bersekutu di dalam komsel, di dalam komunitas. Saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Mungkin demikianlah kesaksian saya. Semoga kesaksian ini boleh menjadi kekuatan untuk kita semua, untuk kita tidak pernah takut dan kita tidak pernah goyah di dalam kita menghadapi setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Saya percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.